Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama untuk mulai ibadah keluarga di malam hari ini. Sebelumnya mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah sejenak. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Seperti kata firman, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 175, Penebusku di Salib. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus, di mana Tuhan telah bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini. Dan boleh Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berkati kami di dalam kami untuk beribadah, buka hati kami dan kuduskan kami ya Tuhan Yesus. Sehingga biarlah firman-Mu boleh yang kami dengar, boleh diberitakan oleh Bapak Pendeta, tidak ada oleh Ibu Pendeta Marta, boleh menjadi berkat bagi kami, bagi kekuatan kami dan bagi pedoman kehidupan kami. Juga kami berdoa untuk Ibu Pendeta Marta ya Tuhan, Engkau berkati dia, Engkau urapi dia dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman-Nya yang boleh diberitakan oleh Ibu Pendeta boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Penebusku di salib, hidup matiku ya Tuhan, ku serahkan dalam suka dukaku, ku tetap bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, Tuhan Yesus ingin memberikan berkat yang terindah untuk kita lewat firman-Nya. Namun, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah kami di dalam Yesus Kristus, yang setia menopang kehidupan orang percaya melalui Roh Kudus. Di malam hari ini bersama dengan segenap keluarga kami datang menaikkan syukur lewat ibadah kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan atas ibadah kami.
Engkau juga berkenan untuk memberkati kami lewat firman-Mu. Dengan urapan kuasa Roh Tuhan yang kudus, kami serahkan seluruh hati dan pikiran kami, agar Tuhan kuasai, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, untuk kemudian menjadi pedoman dalam kehidupan beriman kami setiap hari, agar nama Tuhan Yesus diagungkan, dimuliakan lewat kesaksian hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu mendengar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Yang dibacakan dari Matius pasal 23 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai 15 yang mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Jemaat disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita mau belajar tentang firman Tuhan yang pada saat ini kita pelajari firman-Nya berdasarkan Injil Matius pasal 23 ayat 13 sampai 15 yang sudah kita baca bersama tadi. Saya katakan kita mau belajar, karena memang firman Tuhan itu juga perlu dipelajari. Firman Tuhan itu memang perlu untuk kita seriusi. Tetapi, pelajaran kita saat ini mau mengajarkan bahwa firman Tuhan bukan hanya sekadar untuk dipelajari untuk pengetahuan, tetapi juga untuk menjadi bagian dari kehidupan kita. Inilah yang kemudian menjadi nasihat atau bahkan lebih keras lagi dari nasihat, yaitu kecaman Tuhan Yesus kepada para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. 2 kelompok orang pada masa Tuhan Yesus ada di dunia ini memang menjadi sorotan tersendiri di mata Tuhan Yesus, karena hal-hal inilah yang nanti akan kita dalami lebih, mengapa mereka dikecam oleh Tuhan Yesus dalam bagian yang kita baca. Walaupun ibu bapak dan saudara, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini bukan orang yang boleh dikatakan orang kebanyakan. Mereka adalah kelompok orang-orang terdidik. Mereka adalah para pakar. Kepakaran mereka atau keahlian mereka adalah
di bidang Taurat. Taurat itu sendiri adalah berisi tentang pedoman-pedoman firman yang Allah nyatakan pada manusia, khususnya kepada orang yang percaya kepada Allah, baik orang Yahudi atau penganut agama Yahudi dan juga tentunya orang-orang yang percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang mau Tuhan Yesus katakan kepada kita lewat 3 ayat yang kita jadikan sebagai pembelajaran kita pada ibadah kita malam hari ini. Saat ini kita masuki Minggu Prapaskah kedua. 2 minggu lagi kita akan masuk masa Paskah. Pembelajaran iman yang telah kita dapatkan lewat keteladanan Tuhan Yesus melalui pengorbanannya, bermaksud mau mengubah cara pandang kita tentang keberimanan kita, tentang bagaimana kita beragama. Bahwa beragama itu bukan hanya sekadar pada pengetahuan kita, bahwa kita tahu ada Tuhan, bahwa Tuhan itu mengajarkan kepada umatnya tentang pedoman-pedoman hidup. Tetapi jangan hanya pada ranah pengetahuan. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ada 3 ucapan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang tadi saya katakan mereka adalah para pakar, para ahli. Mereka ahli karena memang mereka sejak kecil sudah ditempa dengan pendidikan yang intens. Setiap hari mereka menggali hukum Taurat untuk kemudian menjadi pengajaran, menjadi peraturan atau fatwa yang harus dipatuhi oleh semua umat. Tetapi dengan tegas dan lantang Tuhan Yesus mengatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Apa yang mau Tuhan Yesus maksudkan dengan kalimat ini yang diawali dengan celakalah ahli Taurat dan orang Farisi? Karena mereka berupaya untuk menutupi pintu-pintu surga atau pintu surga, yang artinya bahwa seolah-olah mereka itu sebagai penentu kriteria atau syarat siapa saja yang boleh masuk ke dalam surga. Mereka seolah-olah punya ketentuan yang mereka buat sendiri bahwa siapa orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga itu, si A, si B, si C, dan seterusnya. Tetapi sayangnya Bapak Ibu bahwa mereka hanya ada di pintu itu saja, mereka sendiri tidak masuk ke dalamnya. Dengan begitu sombongnya mereka mengatakan atau mereka memilah orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga, padahal mereka sendiri tidak masuk. Dan bahkan mereka berusaha merintangi orang-orang yang berusaha masuk. Siapa mereka? Itu yang mau Tuhan Yesus katakan dengan kalimat celakalah. Padahal semua manusia adalah orang berdosa. Semua manusia tidak terkecuali dia seorang ahli pakar di bidang keagamaan, dia seorang ulama atau dia seorang pendeta atau apapun predikat yang melekat pada diri seseorang, bahwa seumur hidup manusia tidak ada kata tamat atau lulus atau selesai dari proses belajar iman itu. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pembelajaran iman. Jadi tidak ada satu orang pun yang boleh mengatakan, oh aku sudah selesai belajar, kamu belum selesai, kamu masih harus belajar. Sehingga aku yang sudah selesai, sudah tamat ini berarti aku sudah sempurna menjalankan agama, menjalankan perintah Tuhan. Yang lain belum selesai, belum tamat, berarti masih harus terus belajar. Pandangan itu
keliru sekali. Maka Tuhan Yesus katakan, celakalah kamu. Kenapa? Karena justru mereka itu, ahli Taurat dan orang Farisi itu, mereka sudah belajar itu. Sehari-hari yang mereka geluti adalah Taurat. Tetapi yang disayangkan adalah bahwa mereka hanya sekadar pada ranah pemikiran, tapi tidak di dalam penghayatan. Kemudian dari penghayatan itu membuahkan buah-buah iman. Tapi justru semakin sombong, semakin pongah, bahwa seolah-olah merekalah yang punya kerajaan sorga. Merekalah yang memegang kunci itu. Tapi sayangnya, walaupun mereka pegang kunci, tapi mereka tidak bisa masuk. Itu yang ironis sekali. Kalimat kedua, kecaman Tuhan Yesus, yaitu celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Apa yang Tuhan Yesus hardik dalam hal ini? Yaitu bahwa sikap dan perilaku hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu yang dikatakan sebab kamu menekan rumah janda-janda. Artinya adalah bahwa mereka, ahli Taurat dan orang Farisi ini, menjadikan para janda pada masa itu yang dalam pandangan masyarakat atau manusia pada waktu itu, bahwa seorang janda itu adalah orang yang sangat lemah. Dia disingkirkan, dia dimarginalkan dalam kehidupan sosial. Dia dipinggirkan atau disisihkan dari pergaulan, disisihkan dari kehidupan sosial. Nah, orang-orang semacam ini harusnya justru ditopang. Tapi apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka justru memanfaatkan kelemahan para janda ini dengan mengelabui, bahkan dengan merampas harta mereka, karena tidak ada yang bisa menentang itu, karena tidak ada suaminya yang melindungi perempuan atau istrinya. Karena suaminya sudah tidak ada, maka dianggap dia lemah. Tidak ada orang, anak laki-lakinya pun juga tidak bisa, kalaupun seandainya itu diperkarakan, tidak bisa membela. Nah, justru orang-orang dalam kategori ini, kata Tuhan Yesus, orang Farisi sangat tahu sekali itu, tapi mereka justru memanfaatkan kelemahan itu dengan justru merampas dan mencuri harta benda. Dengan cara apa? Yaitu doa yang panjang. Nah, doa yang panjang ini apakah berarti salah? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Doa yang panjang kalau memang kita ungkapkan kepada Tuhan dengan kejujuran, dengan ketulusan, dengan motivasi yang benar, maka Tuhan pun berkenan. Ya, memang pokok doa kita banyak gitu, sehingga panjang. Bukan berarti bahwa Tuhan hanya pingin atau Tuhan mendengar doa orang yang pendek, singkat, simple begitu ya, nggak usah panjang-panjang. Tuhan juga ingin kita mengutarakan apa yang menjadi kerinduan, harapan, itu yang kemudian menjadi pokok doa kita. Yang kalau memang banyak harapan-harapan kita tentu memang panjang. Tetapi yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat ini, doa yang panjang-panjang itu bukan karena mereka memang ingin mengutarakan banyak hal kepada Tuhan, tapi mereka ingin tampil atau dilihat oleh orang, karena mereka berdoa itu di pinggir-pinggir jalan, sehingga orang melihat mereka, oh mereka tuh bertekun sekali dalam doa, mereka sangat kusuk sekali dalam berdoa. Padahal sementara motivasi mereka tuh hanya ingin dilihat orang, dan kemudian orang akan menganggap, oh dia saleh, oh dia orang beriman yang tekun, oh doanya, kata-katanya bagus, sehingga pasti imannya juga bagus. Padahal ternyata apa yang melatar belakangi atau motivasi hanya untuk supaya dipandang oleh orang bahwa
oh dia pandai berdoa, oh kata-katanya indah, bagus, dan sebagainya. Tapi Tuhan yang Maha Tahu tidak bisa dibohongi dengan kalimat-kalimat yang indah, yang puitis, dan sebagainya. Karena Tuhan melihat hati manusia, apa motivasinya, apa tujuannya, Tuhan tahu itu. Dan sayangnya, ahli Taurat dan orang Farisi melakukan itu dengan bangganya bahwa dia dipandang orang sebagai orang yang saleh dan beriman. Kalimat ketiga, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lipat lebih jahat daripada kamu sendiri. Ironis sekali ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ahli Taurat ini pergi jauh-jauh, dikatakan sampai menyeberangi lautan, menjelajah daratan untuk supaya orang bertobat. Tapi dari sekian perbuatan mereka yang sebenarnya harus diapresiasi, harus dihargai, mereka sedemikian upayanya untuk menobatkan satu orang. Tapi sayangnya bahwa pertobatan itu tidak ditindaklanjuti dengan pengajaran bagaimana harus membuat orang tersebut menjadi semakin memahami apa arti pertobatannya dan memberi dirinya untuk diproses oleh Tuhan dalam pertobatan itu. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang pertobat baru itu justru lebih lagi daripada si ahli Taurat itu 2 kali lipat lebih jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, dalam kita menghayati minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, minggu-minggu prapaskah, kita diajak menghayati apa makna pengajaran Tuhan Yesus. Ketika ia mengambil dirinya sebagai orang yang kemudian harus menderita sengsara. Ia mengajarkan kepada kita bahwa iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus itu juga menuntut perjuangan. Perjuangan itu tentu kita jalani lewat kehidupan kita sehari-hari. 3 poin penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tadi tentang bagaimana Tuhan Yesus menghendaki supaya kalau kita menjalankan atau melaksanakan tanggung jawab iman kita tidak dengan motivasi yang salah, tidak dengan tujuan yang salah, karena itu akan menjadi percuma. Sekalipun kita menyebut, oh ini pengorbanan saya, oh ini saya dedikasikan untuk Tuhan Yesus. Tetapi yang Tuhan lihat juga motivasi di dalam hati yang paling dalam. Kalau penampakan dari luar sih barangkali orang bisa yakin ya. Seperti praktek yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Dari penampilannya sih, wah sudah oke gitu ya. Menunjukkan seseorang yang beragama, seseorang yang menjalankan agamanya. Karena mereka praktekkan itu di depan orang banyak begitu ya. Tetapi yang Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa hal tentang keberimanan, tentang keberagamaan kita, itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Kristus. Tuhan sangat tahu apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran kita. Tuhan sangat tahu. Dia tidak bisa dibohongi, dikelabui dengan sikap-sikap yang nampak dari luar. Karena itu bisa menipu, itu bisa memanipulasi seseorang. Tuhan tidak bisa dimanipulasi, tapi yang Tuhan ingin lihat adalah bagaimana kita memahami dan memberikan diri kita untuk mau dibentuk oleh Tuhan.
mau diajarkan oleh Tuhan lewat pengalaman iman kita dari hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Pergumulan-pergumulan iman yang kita alami itu bukan untuk membuat kita menjadi sombong, oh aku udah bisa melewati itu. Oh aku sudah tangguh menghadapi ujian seperti ini. Karena kita tidak tahu. Besok, lusa, atau entah kapan kita bisa saja dipercayakan Tuhan untuk menghadapi persoalan yang lebih berat dari hari ini. Sehingga tidak ada waktu atau kesempatan buat kita, peluang bagi kita untuk menyombongkan diri. Siapa aku? Aku adalah orang yang tangguh. Yang amat sangat disayangkan dari praktek keberagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi adalah mereka menganggap bahwa seolah Tuhan itu bisa dikelabui dengan sikap-sikap penampilan fisik kita, apakah dengan pakaian, apakah dengan sikap beribadah, apakah dengan perilaku-perilaku yang ternyata tidak tulus kita lakukan. Sedangkan yang Tuhan Allah lihat dari hidup manusia, dari seorang manusia adalah apa yang ada di dalam, yang tidak nampak oleh manusia, tapi Allah bisa menembus sampai ke dalam lubuk hati terdalam. Bahkan Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kita, baru tercetus, ya, baru ada ide, terus kemudian didorong dengan sikap yang dimotivasi oleh sesuatu yang keliru dan salah, itu Tuhan tidak bisa kita kelabui. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, belajar tentang firman Tuhan pada malam hari ini, kita semua diingatkan, Bapak Ibu dan saya kita diingatkan bahwa mari kita jalankan kehidupan keberagaman kita bukan karena kita ingin dipuji orang lain, bukan karena kita ingin dianggap sebagai orang yang sangat taat beragama. Jangan kita harapkan pujian yang sia-sia, karena bisa jadi hari ini mungkin kita kuat, kita tabah dan sebagainya. Tapi belum tentu minggu depan, bulan depan, mungkin kita bisa jatuh dalam iman, padahal persoalannya mungkin lebih kecil atau lebih ringan dibandingkan dengan persoalan yang kita bisa hadapi hari ini. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa memastikan kita bahwa setiap hal, setiap kendala dalam hidup ini, semua pasti bisa terselesaikan dengan baik. Maka kalau seperti itu cara pandang kita, sebenarnya kita nggak butuh Tuhan. Karena kita merasa kita bisa mampu menghadapi itu, tapi rumusnya tidak ada. Rumus yang pasti adalah kita selalu merendahkan diri kita kepada Tuhan. Memohon kekuatan, memohon hikmat dari Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam kesombongan rohani, kesombongan kehidupan keberagamaan dan menganggap bahwa kitalah sebagai penghuni sorga, orang lain neraka gitu ya. Siapa kita gitu kan Bapak Ibu, kita menentukan si A masuk surga, si B tidak masuk surga, bukan kuasa kita. Itu di luar kemampuan, bahkan di luar kekuasaan kita untuk menentukan siapa yang boleh layak di hadapan Tuhan. Maka kalau kita yang mengerti itu, tapi kemudian justru kita membuat orang lain menjadi gagal paham terhadap Tuhan, seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-15. Kamu berupaya menobatkan seseorang, lautan diseberangi, daratan kemudian diterjang, tapi untuk satu orang saja. Itu kan menggambarkan tentang kesia-siaan ya. Perjuangan oke, tapi kalau cuma untuk satu orang kamu sampai seperti itu, rasanya mubazir gitu kan. Padahal sebenarnya ada yang bisa, lebih banyak yang bisa kamu raih. Tapi karena motivasinya salah itu tadi, akhirnya menjadi percuma, bahkan lebih fatal. Tuhan Yesus katakan selanjutnya bahwa kamu menjadikan dia orang neraka.
Bukan petobat baru itu bukan justru menjadi menurut pandangan atau kacamata manusia yang masuk dalam kerajaan sorga, tapi justru dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Mengerikan ibu bapak dan saudara. Kewaspadaan kita semua adalah memang pengajaran ini mau mengatakan kita melihat diri kita masing-masing lah, nggak usah ngukur imannya orang, nggak usah melihat bagaimana perilaku kehidupan keberagamaan orang itu, apapun agamanya, apapun praktek keagamaan yang dia lakukan. Kita tidak punya kuasa untuk mengukur ataupun menentukan apalagi ya, bahwa hanya kita yang penghuni kerajaan sorga atau kita yang penghuni sorga, orang lain tidak, karena itu kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita pada saat ini mau belajar bersama, sikap rendah hati itulah cara kita untuk melihat semua karya Tuhan dalam kehidupan kita ini. Pengorbanan Tuhan Yesus di salib tidak akan menjadi apa-apa bagi kehidupan kita kalau kita pun juga tidak menjadikan pola pikir kita seperti Yesus yang merendahkan dirinya, mengambil diri seorang hamba yang rela berkorban bagi orang-orang berdosa, bagi Bapak, Ibu, dan saya. Tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa sikap seperti itulah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Ia mau berkorban untuk orang manusia supaya selamat, bukan untuk dirinya sendiri selamat. Kita sudah mendapatkan pengajaran itu. Kita sudah tahu itu ya, mungkin sejak kita kecil, sejak kita sekolah minggu, kita sudah mendapat pengajaran itu. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita mewujudkan pemahaman kita tentang pengorbanan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita hari ini, esok, lusa, dan seterusnya. Minggu-minggu Prapaskah yang telah kita lewati memberikan banyak pengajaran tentang sikap Tuhan Yesus yang mau menghargai setiap orang yang ada dalam karya layannya. Mulai dari sejak ia bersama para murid dan sampai kapanpun dunia ini berputar. Kita semua adalah orang-orang yang dididiknya untuk mau terus belajar. Marilah Ibu, Bapak, dan Saudara, kita terus belajar, terus untuk mau memproses diri kita untuk mengenal Tuhan lebih baik. Jangan biarkan kesombongan menguasai hati dan pikiran kita, tapi biarlah belajar dari sikap Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya untuk kebahagiaan, keselamatan bagi umat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Tingkah sebagai ranting, pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah guru yang sejati bagi orang-orang yang percaya. Engkau mengajarkan tentang hidup beriman yang sesungguhnya, yang berkenan kepadamu Tuhan. Yang harus kami pahami, kami terapkan dengan ketulusan, dengan hati yang terus memandang Tuhan sebagai pengajar yang sejati. Tidak ada di antara kami manusia ini yang telah selesai tamat belajar kehidupan. Kami semua terus berproses dalam mengenal Tuhan, memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun kami senantiasa, ya Tuhan Yesus, dalam melaksanakan tanggung jawab beriman kami dengan ketulusan, kejujuran, dan kesungguhan, agar Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Engkau yang rela berkorban, agar manusia selamat dari belenggu dan kuasa dosa yang menjerumuskan kami, membawa kami dalam kehidupan yang sia-sia. Biarlah firman-Mu yang telah kami pelajari dan kami pahami, itu yang kemudian kami berlakukan dalam hidup beriman kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, gereja, bangsa, dan negara. Memberkati keluarga kami masing-masing ya Tuhan dengan segala pergumulan kami. Biarlah kami selalu taat dan setia, mengandalkan Tuhan dalam segala pergumulan yang ada. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami yang tidak ada artinya apa-apa tanpa Engkau. Biarlah oleh kuasa-Mu Tuhan, kami boleh melihat karya Tuhan yang sungguh besar dan ajaib, menolong kami dalam menghadapi segala pergumulan. Berkati ya Tuhan tiap-tiap kami dalam kehidupan rumah tangga, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Tuhan mampukan kami untuk mendatangkan damai sejahtera Tuhan senantiasa dalam kehidupan keluarga kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami Tuhan, baik Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden bersama para menteri dan semua aparatur pemerintah. Berkati dan mampukan mereka Tuhan, menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Terlebih di tengah pandemi yang sedang melanda negeri kami Tuhan. Banyak persoalan, banyak dampak yang dialami, dirasakan yang begitu berat bagi masyarakat. Tuhan mampukan. Begitupun juga ya Bapa, dalam upaya untuk menata kembali kehidupan bangsa ini Tuhan, lewat vaksinasi, biarlah Tuhan memberkati agar proses dan program vaksinasi ini berjalan merata kepada semua warga masyarakat yang menjadi sesuai dengan peruntukannya ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk gereja, untuk umat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Berkatilah karya layan gereja-Mu Tuhan, juga umat-Mu dalam segala tanggung jawabnya, baik di tengah gereja, di tengah keluarga, dan masyarakat. Secara khusus ya Tuhan berkati gereja kami, GPIB, Tuhan berkati Majelis Sinode GPIB dalam melaksanakan tanggung jawab penata layanan di tengah gereja-Mu Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan melalui Roh Kudus membimbing, menyertai. Begitupun juga jemaat-jemaat GPIB yang tersebar di berbagai daerah di wilayah Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkati ya Tuhan, agar di mana jemaat-jemaat GPIB hadir, ia boleh membawa damai sejahtera bagi lingkungan masyarakat di mana ia hadir.
Secara khusus ya Tuhan, Engkau memberkati GPB Jemaat Efata, di mana kami menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Berkati ya Tuhan, baik para presbiter, baik unit-unit misioner, pelkat, komisi, panitia, BPPJ, dan semua unsur yang menjadi satu kesatuan di dalam karya layan kami bersama. Berkati Tuhan untuk pelayanan kami, agar semua itu demi kemuliaan Tuhan semata. Begitupun juga jemaat Tuhan, Engkau berkati tiap rumah tangga dalam kerjaan, usaha, dalam setiap pergumulan. Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar. Begitupun juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga, mulai dari bayi, anak-anak, sampai lanjut usia. Tuhan berkati semua warga jemaat-Mu Tuhan, dalam segala tantangan dan pergumulannya. Begitupun juga ya Tuhan, kami mau menyerahkan akan kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami ke dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk jemaat-Mu yang mungkin dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh oleh karena usia, oleh karena berbagai hal. Tuhan memberikan kekuatan kepada semua saudara kami itu. Begitupun juga ya Tuhan, permasalahan baik masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan yang lainnya. Kami mohon Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Ya Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 14 yang mengatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati persembahan kita. ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur ya Tuhan atas persembahan yang telah berikan pada kami. Engkau berkati dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan Yesus. Boleh menjadi berkat bagi gerejamu dan boleh menjadi untuk memperluas pelayanan dan kesaksian. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sudah mendapatkan pengajaran tentang kehidupan kita sebagai orang beriman dengan begitu indah. Biarlah firman Tuhan yang telah kita hayati, kita terapkan, kita berlakukan dalam kehidupan kita baik pribadi, keluarga, di tengah masyarakat. Biar kehadiran kita membawa damai dan sejahtera Tuhan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan janganlah biarkan ku tentukan nasibku, bila hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang beban. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Jemaat sekalian, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati kamu sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin.